Arifin berbangga hati karena sang putra Isra ya kemarin ini terpilih sebagai anggota Paskibraka Nasional pada 17 Agustus kemarin pemirsa. Sementara Evelyn melihat salah seorang kerabatnya yaitu menjadi anak terlantar. Nah, berniat untuk mengadopsi anak tersebut. Mau lihat beritanya seperti apa? Ini dia. Bersyukur anak kami Isra Masyal Arifin menjadi Paskibraka Nasional tahun 2022. Pas SD itu aku itu udah mulai ikut Paskibraka karena baik yang bilang kalau misalnya ikut Paskibraka itu bisa maksudnya kayak hampir sama dengan misalnya tes ke akpol-akpolan atau nggak akmil-akmil juga kan. Di situ juga aku sempet kayak mikir kalau misalnya ikut Paskibraka juga kita bakal ada latihan fisik segala macam kan. Terus di Paskibraka juga dilatih juga kayak psikologi segala macam. Jadi awal pertama kali aku mulai ikut Paskibraka itu kelas 6 SD. Setelah itu emang aku dari situ tuh emang rajin banget ikut Paskibraka karena setiap hari Senin itu kan aku selalu ngibarin bendera di sekolah juga kan sama teman-teman aku. Setelah itu aku sempat ngelanjut Paskibraka itu dari kelas 1 SMP sampai kelas 2 SMA sampai kelas 2 SMP karena waktu itu kelas 9-nya itu sempat pandemi jadi nggak masuk sekolah. Setelah itu kelas 1 SMA-nya akhirnya lanjut lagi ke Paskibraka dan akhirnya baru dikasih tahu waktu itu ada seleksi buat ke tingkat kota. Setelah dari tingkat kota kalau misalnya ada lulus nanti dari kota di perwakilan lagi buat ikut ke provinsi sama nasional. Setelah dapet di kota alhamdulillah akhirnya dicalonin ke buat seleksi Caprovnas provinsi nasional, akhirnya alhamdulillah dapat di nasional. Mas Paskibraka juga karena punya cita-cita menjadi akpol, karena juga di akpol kan ada binsik, Paskibraka juga kurang lebih ada binsiknya juga. Saya waktu itu juga terinspirasi di akpol karena kakek saya juga dulu lulusan Tarunakpol, terus juga ada om saya juga yang lulusan Tarunakpol, jadi saya terinspirasi buat masuk ke akpol. Mau jadi pengacara aja? Waduh. Dari dulu sih, ayah juga maunya aku jadi polisi, jadi. Gimana bang? Gimana mau jadi pengacara katanya? Mengarahkannya seperti apa sih dari kecil? Gak ada yang ngarahin sih, dia sendiri, dia hobinya olahraga, lari, sering saya ajak jogging, main sepeda, badminton. Ya dari dia sendiri aja yang mungkin punya pemikiran ke depannya mau masuk ke Taruna. Tapi seperti tadi disampaikan Isra, karena mungkin melihat figur kakeknya dan juga ada beberapa keluarga yang dari TNI, ada juga yang dari polisi. Jadi ya begini, kalau bangun pagi ya begini-begini, ngangkat-ngangkat gini. Jadi ya wajar lah kalau dia suka ikut baris berbaris. Karena waktu pas pandemi juga dia latihannya di Zoom, di komputer, latihan baris berbarisnya. Jadi semangat banget dia kalau Sabtu Minggu nggak mau ikut berangkat sekolah karena mau latihan di kamar. Bingung gimana itu latihan baris-baris pakai Zoom kan zaman dulu. Ya tapi alhamdulillah hasilnya bersyukur bisa masuk ke Paskibraka Nasional dan bisa menurunkan bendera pusaka itu dengan hikmat dan berhasil. Pokoknya Isra biar lebih sukses, lebih soleh, mandiri, lebih disiplin, tercapai segala cita-citanya. Sholatnya tepat waktu terus, tahajudnya terus, ngajinya terus. Enak. Anak itu kan nggak ada dosa ya, nggak berdosa, dan anak itu masih bersih lah ibaratnya ya. Jadi apapun itu harus kita rawat dengan baik, dan aku selagi aku bisa sekarang bertanggung jawab, aku dikasih rezeki lebih, aku ingin bertanggung jawab dengan anak yang memang lagi membutuhkan perhatian, membutuhkan bantuan, dan butuh kasih sayang, butuh lingkungan yang bagus gitu loh.
karena aku nggak mau anak itu nanti kalau besar ada di lingkungan yang kurang bagus gitu, dan atau tidak terdidik atau nanti bisa jadi tidak tercukupi gitu. Aku nggak mau gitu. Sebenarnya jujur masih ada darah, tapi bukan dari keluarga mama, tapi dari keluarga papa. Jadi itu masih ada hubungan darah lah ya sama aku, nggak yang benar-benar orang lain gitu. Nah kebetulan anak itu lagi butuh perawatan karena lagi sering sakit juga, terus lagi butuh dilindungin, lagi butuh dicukupin, lagi butuh dikasih perhatian yang lebih. Jadi aku memutuskan untuk merawatnya. Kalau untuk balik lagi ke orang tuanya atau ke pihak keluarganya, kayaknya nggak mungkin sih. Nanti aku bakalan bikin perjanjian dulu sih. Kayak karena aku nggak itu tetap orang tuanya. Aku sih nggak ada masalah, asal jangan mengganggu psikis anak itu. Kalau misalnya anak itu sudah hidup bahagia, sudah hidup layak, jangan dibebanin sama beban orang tuanya. Itu aja sih yang aku pengen. Jadi kalau misalnya orang tua itu masih belum layak, masih belum sanggup untuk membahagiakan anak itu dan belum bisa memberi yang terbaik, ya aku nggak akan izinin juga gitu. Karena aku mikirin anak itu, bukan aku mikirin diri sendiri ya. Karena gue pengen punya anak, karena gue pengen anak ini, nggak kayak gitu sih konsepnya. Kalau orang tuanya bisa sanggup dan lebih dari apa yang aku bisa kasih, ya monggo. Tapi kalau misalnya belum bisa, ya aku pun pasti nggak akan izinin karena demi kebaikan anak itu. Sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau untuk sekarang ini orang tuanya juga sangat happy dengan biologi aku, terus dan juga ada perjanjian juga. Jadi sekarang ini sih aku nggak mikir terlalu panjang, yang penting mikirin keselamatan anak itu. Selamat dan sukses untuk Isra. Ya aduh, udah hebat aja dan udah membanggakan aja ya putra yang satu ini. Oke, dan juga mudah-mudahan lancar untuk proses adopsi yang akan dilakukan oleh Evelyn. Amin. Oke, itu dia Selebriti kali ini. Jangan lupa nonton terus Selebriti cuma di Elcinta TV. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 13.30. Saya Sagita undur pamit. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.